Hai guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel. Hari ini gue mau sharing satu teknik lagi teman-teman ya. Jadi semoga kalian gak bosen-bosen karena sebetulnya tekniknya itu mirip-mirip ya. Bukan berarti setiap gue sharing teknik itu beda jauh, enggak. Cuma pendekatannya aja beda. Nah seperti kali ini gue khususkan buat teman-teman yang suka trading di time frame kecil ya. Karena ini yang gue gunakan juga di time frame kecil. Kalian bisa bilang scalpingan, dan kalau misalnya kalian familiar sama apa yang gue sharing di sini, mungkin kalian sudah nonton video gue yang tentang scalpingan. Tapi di sini gue akan bahas lagi lebih gampang lagi supaya teman-teman yang baru mulai itu bisa langsung praktekin ya. Nah kalau misalnya kalian butuh yang namanya teknik ya, ataupun kalian di sini yang nonton video ini tuh masih belum menemukan teknik, kalian bisa nonton video ini sampai habis, oke? Nah tapi sebelum itu gue mau ngingetin, kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta ya. Linknya semua sudah gue sediakan di description di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja link tersebut, terus kalian bisa langsung daftar. Dan kalian ketika sudah daftar punya akun real, kalian bisa melakukan deposit pakai kode promo teman-teman di bawah buat dapetin bonus deposit yang nantinya bonus deposit itu bisa kalian gunakan untuk tambahan margin. Jadi lumayan banget ya teman-teman ya. Nah kenapa kalian harus trading bersama Okta? Karena Okta itu semua transparan ya, tidak ada yang disembunyikan, chartnya juga tidak dimanipulasi. Jadi kalian bisa trading di waktu kapanpun, news besar ataupun apapun, semuanya lancar jaya. WD-nya gampang, dan juga Okta punya aplikasi yang keren banget. Di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space ya teman-teman, yang mana itu bisa jadi referensi kalian, isinya signal-signal. Terus juga ada Okta Trade ya, dimana di situ ada AI-nya. Kalian nggak usah pusing-pusing cari chart pattern segala macam, kalian bisa langsung pakai AI-nya di aplikasi tersebut. Nama aplikasinya kalau di App Store itu adalah Okta One, kalau di Play Store itu Okta Pulse ya. Jadi kalian bisa download aja aplikasi langsung. Oke? Nah, langsung aja gue langsung ke sebelah sini ya teman-teman ya. Nah gue langsung pakai trading view aja untuk jelasin. Nah jadi gini loh, untuk teknik yang akan gue sharing hari itu sangat-sangat simple dan sangat-sangat mudah. Dan ini time frame entry-nya ya, gue menggunakan time frame. Kalian bisa pakai di M5, kalian bisa dipakai di M1 ya. Karena untuk keperluan video ini gue akan jelasin di time frame paling kecil untuk trading, yaitu di M1 teman-teman ya. Nah seperti yang kita tahu ya, banyak maksudnya dari kalian mikir, bang M1 itu bukannya noise-nya banyak ya, atau bang M1 tuh tradingnya susah ya, kenapa ya? Karena stop loss gue kok kejemput mulu kayak gitu. Nah ini sebenarnya gini loh teman-teman ya, sebenarnya sama aja sih ya trading di M1 atau di apapun itu. Mungkin gini, kenapa M1 itu lebih sulit kelihatannya ya buat teman-teman apalagi yang baru trading, karena pertama kecepatannya teman-teman ya. Jadi kecepatannya itu sangat luar biasa ya, dan juga yang kedua volatility-nya itu luar biasa ya. Jadi karena dia time frame-nya kecil, volatility-nya tuh kelihatannya besar sekali. Kenapa? Karena apalagi kalau teman-teman tradingnya di pair-pair yang aktif ya, seperti XAUUSD ya. Karena gini, karena di XAUUSD ya, disambil contoh di XAUUSD, itu dia pergerakan per hari itu luar biasa, pips. Range-nya itu bisa ratusan pips ya. Jadi kelihatannya di M1 itu, walaupun pergerakannya sedikit sekali, itu volatility-nya tuh kelihatan besar karena pips-nya tuh besar di M1-nya. Jadi kelihatannya gede ya. Oleh karena itu, ini sangat-sangat sulit apalagi teman-teman yang baru mulai, karena mungkin kaget gitu ya. Nggak biasa ngelihat pergerakan volatility yang seperti itu. Apalagi teman-teman trading modal kecil kayak gitu. Tapi secara teknik gue bisa kasih tahu kalian bahwa semuanya itu sama aja ya. Supply and demand dan segala macam yang mana gue akan tunjukin di video ini teman-teman ya. Itu tekniknya itu sebenarnya mirip-mirip. Oke? Nah, oke. Terus apa yang kalian butuhkan untuk teknik ini ya? Yang pertama adalah charting tools. Gue pakai trading view di sebelah sini ya. Dan kita akan gunakan dua time frame teman-teman ya. Yang pertama itu adalah time frame untuk melihat arah atau untuk direction, dan yang kedua baru untuk entry-nya. Untuk directionnya gue pakai M15 ya. Jadi kalian bisa tiru cara gue atau kalian bisa menemukan time frame sendiri, terserah. Tapi di sini yang jelas gue untuk arahnya gue menggunakan time frame M15. Kemudian untuk entry gue pakai M1 gitu ya. Nah cara gue tuh sangat-sangat simple teman-teman ya. Cara gue tuh sangat-sangat simple. Jadi gini, gue lihat pertama di M15 nya gue tidak melihat tren secara garis besar ya sampai ke belakang-belakang sini. Itu gue nggak perlu lakukan ya. Yang gue perlu lakukan adalah dia keadaannya itu di tren apa yang sedang terjadi secara garis besar aja. Oke, secara garis besar dia moving average. Pertama kalau misalnya gue lihat, gue pakai moving average di sini ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih ya. Kalian bisa lihat dari swing high, swing low-nya aja. Intinya gue ngelihat di sini pergerakan masih naik gitu ya. Dan dia masih ada kemungkinan untuk up ke atas. Nah, terus itu kan yang pertama yang gue lihat ya. Itu untuk untuk sekedar tahu aja trennya. Tapi yang gue perhatikan benar-benar adalah pergerakan candle, teman-teman ya. 10 candle terakhir, gue pengen lihat dari pergerakan seperti apa. Nah, ini kuncinya ya. Jadi, sorry, ini di M5, kita ke M15. Nah, 10 candle terakhir itu pergerakannya seperti apa? Ya, gue mesti lihat di sini.
Oke, 10 candle terakhir gue lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini gue tinggal bagi seperti ini. Gue tinggal kayak giniin, seret gitu ya. Gue kasih range, oke. Nah jadi gue lihat nih 10 candle terakhir itu gue hitung teman-teman ya. Candle bullishnya ada berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 7 candle bullish versus 1, 2, 3, 3 candle bearish ya. Itu teman-teman. Nah fungsinya apa? Fungsinya gue pengen ngeliat tendensi dari market selama 10 candle ke belakang, yaitu adalah 150 menit ke belakang ya. Itu dia orang-orang itu atau market itu kebanyakan lebih fokus untuk buy atau untuk sell kayak gitu. Nah, kalau misalnya dapat dari sini ya ini berarti kan otomatis lebih banyak orang dalam 10 candle terakhir itu pengen cari ke atas, pengen cari buy gitu ya. Nah, terus teman-teman ya, gue lihat teman-teman di sini ada price action yang mencurigakan nggak atau yang penting nggak gitu. Nah yang penting menurut gue adalah candle terbesarnya ya, jadi kalian cari candle range terbesar oke, dalam 10 candle ini. Nah di sini gue dapetin teman-teman candle terbesarnya itu adalah bearish ini gitu ya. Nah bearish ini set, nah bearish ini yang terbesar. Nah ini ya candle bearish ini yang terbesar. Ini gue ratain dulu sampai dapat range nya oke. Nah berarti teman-teman ya, gue harus waspada karena tadi sudah nunjukin pertama banyak candle bullishnya, oke berarti gue pengen cari buy. Terus yang kedua candle bullishnya tuh candle bearish terbesar, candle yang punya range paling besar tuh candle bearish yang which is itu udah masukin. Berarti gue harus pikirin gini teman-teman, gue mau cari buy tapi gue harus hati-hati kalau misalnya dia sudah masuk ke area box ini. Kenapa? Karena ini bisa menjadi tahanan yang cukup signifikan gitu ya, atau bisa ada terjadi retracement gitu. Nah, terus gue cari lagi candle bullish, candle yang punya range terbesar kedua ya. Setelah dia ini siapa? Oh, berarti yang ini nih, yang sebelah sini. Berarti candle ini kan. Nah, berarti ya udah. Kalau misalnya gue ternyata salah, ini antisipasinya adalah untuk ketika gue salah untuk entry ya. Misalnya gue nge-buy di sini, terus ternyata dia salah nih, dia turun. Gue nggak usah panik dulu. Gue tunggu sampai ini menjadi tahanan. Karena ini adalah candle yang mempunyai peran penting kedua terbesar ya setelah ini kayak gitu ya. Nah berarti gue udah dapat nih intinya. Oke, gue udah dapat warningnya di sebelah sini ya, ada 2 candle ini area ya. Terus gue udah dapat arahnya gue pengen buy karena sekali lagi dari 10 candle ke belakang itu 7 lebih banyak buy dibandingkan 3 yang sell ya. Jadi gue tetap pro ke arus ya teman-teman ya, gue ngikutin yang mana gue pengen cari buy kayak gitu. Nah setelah ini gue baru turun ke M1 teman-teman ya, turun ke M1. Nah diturun di M1 pun sama caranya. Kita breakdown lagi seperti tadi ya, 10 candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gua tandain seperti ini, set. Nah udah gue lihat, oke ternyata yang dominan tuh yang bullish juga, yang ke atas gini yang dominan. Ya udah, ini tinggal tunggu sampai dia close candle. Gue entry simple teman-teman, gue tunggu sampai dia sudah bikin swing low ya, which is itu dia bisa close di atas ini high candle yang ini. Dia close di atas ini, gue langsung posisi buy ya, posisi buy seperti ini ya. Terus kemudian stop lossnya cukup di bawah sebelah sini saja. Oke, nah kayak gini risk reward ratio 1 dibanding 1,5 ya. Ini sudah cukup untuk scalpingan. Oke, nah caranya tuh seperti itu aja teman-teman ya. Jadi semoga gue gak kecepatan ya. Kalau misalnya kecepatan kalian bisa pelanin video ini atau kalian bisa ulang-ulang lagi gitu. Nah terus teman-teman ya, ini untuk yang untuk yang time frame kecil tuh seperti ini. Nah ini kita lihat ya, kita bisa lihat bareng-bareng apa yang bisa dilakukan. Nah kalau misalnya gini, bang ini kan belum tentu profit. Kalau misalnya nanti kena stop loss gimana? Balik lagi ke M15 tadi ya, gue lihat oke, berarti karena ini gue terlalu maksa, it's fine, nggak apa-apa. Tapi teman-teman ya, gue akan cari entry lagi di bawah-bawah sini ya, karena ini adalah candle tadi kedua setelah yang ini kuat gitu ya. Jadi kita nggak boleh terlalu takut dulu, terburu-buru gitu ya. Kita nggak boleh takut kebanyakan karena kita ngelihat oh ini udah kena stop loss kita jadi minder apa segala macam. Nggak usah kayak begitu, kita tetap sabar ya, seperti itu. Nah ini bisa dilakukan di seluruh pair ya. Kalian mau pakai pair apapun ini bisa tetap dilakukan ya. Misalnya GBP Jepang Yen ini juga sama ya. Sama aja caranya persis dari M15 ya. Kalian bisa lihat di sini hitung 10 candle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, di sebelah sini. Oke, nah di sebelah sini kalian lihat oh ternyata ini lebih banyak bullishnya ya. Berarti kalian cari
buy. Nanti di M1-nya kalian tinggal cari buy dengan cara ketika dia sudah bikin swing low dan dia sudah break di atas candle sebelumnya. Udah seperti itu aja teman-teman ya. Itu teman-teman cara seperti itu. Kalau kalian gunain, ini gue yang udah gue backtest teman-teman ya. Kalau kalian gunain risk reward ratio 1 dibanding 1,2 ya, ini win rate-nya sangat-sangat tinggi sekali ya. Jadi di atas 70% ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai risk reward ratio-nya tuh agak serakah ya, agak gede 1/2 gitu ya. Nah, ini maka akan ngedrop sampai ke di bawah 50. Tapi ya teman-teman ya, 50% itu kalau misalnya kalian pakai 1/2 atau bahkan 40% kalau 1/2 itu udah sangat bagus sebetulnya ya. Asal kalian bisa tahan mental aja, karena biasanya yang kalah itu adalah nanti mentalnya ya, seperti itu. Nah, di kripto ya, kita ngomongin kripto, BTC atau apapun lah ya, itu pun juga sama bisa ya. Dan let's say nih, ini kan gue kasih di M1 ya, ini caranya M1 kayak gini untuk teman-teman yang trading di kripto, itu bisa sama aja ya. Jadi kalian tinggal pagerin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalian tandain. Kalian lihat, oke di sini banyak yang lebih banyak buy-nya ya. Ya udah, kalian tinggal turun ke M1, nanti kalian cari buy ketika dia sudah bikin retracement ke atas kayak gitu. Jadi ini semua bisa dipakai ya, kalian bisa coba sendiri, kalian bisa backtest sendiri, dan kalian langsung kasih tahu hasilnya nanti di komen di bawah gimana hasilnya ya. Gue butuh teman-teman feedback dari kalian. So please kalian tuh bisa kasih gue feedback di bawah teknik yang gue kasih tahu ke kalian ini kayak gimana hasilnya. Oke, itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Nanti kita ketemu lagi di next video. So pasti kalian subscribe dan nyalain notifnya. Thank you sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.